lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta tabi'in para pemegang dakwah Islamiyah hingga yaumil qiyamah. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Fikri, yang terhormat Ketua RW Pak Haji Agus, yang mewakili Ketua RT 1 atau yang mewakili RT 2, 3 dan 4, serta tokoh masyarakat, alim ulama, jemaah sekalian. Terkhusus yang mulia Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Atas beserta rombongan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan ini marilah kita bersama-sama berniat untuk mencari ilmu dan etika beserta, dan kesempatan ini juga kita mendengarkan tausiah dari yang mulia Al-Habib Alwi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal bagi Al-Habib. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sambutan dari ketua kita. Selanjutnya yaitu acara ini tausiah atau mauidhah hasanah dari Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Atas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan marilah kita niatkan dalam hati kita masing-masing yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, niat bertawakal ini, dan yang paling penting apa yang aku sampaikan nanti yang kita amalkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita panjang pernikahan kepada Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Atas. Kami persilakan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad al-fatih ma'ughliq wal khatim lima sabaq najil al-hajj bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi madhul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asyra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala alaihi salatu wassalam inna ar-rajaba syahr wa sa'ban syahri wa ramadhana syahrul ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir alhamdulillah alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada semua para asatid, para alimil ulama, para hajjat, para sesepuh, para aparatur pemerintah, juga semua jemaah kaum muslimin wal muslimin hadirat jemaah Masjid Namira yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, ketua DKM daripada Masjid Namira Hadratul Mukarram yang mulia Al Ustadz Syamsuri, dan juga beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Namira yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini.
Allah ringankan dari setiap langkah-langkah kita semuanya dari rumah untuk sama-sama bisa hadir, duduk, kumpul di dalam masjid yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehatul afiyah, bersilaturahmi dan juga melaksanakan daripada kajian thalabul ilmi. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan kumpul kita pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini menjadikan daripada asbab turun rahmat, taufik serta hidayah dari Allah untuk kita semua, dan mudah-mudahan silaturahmi kita menjadikan daripada asbab Allah enggak angkat kita dari masjid ini kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang solihin solihat, yang mampu dan bisa mengangkat derajat kita semuanya dunia wal akhirat. Allah tanamkan di dalam sanubari kita untuk istiqomah cinta kepada Nabi Muhammad, dan Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tetangga-tetangga kita dan orang yang kita cinta dari bahaya virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini kita duduk hadir dan kumpul tak lain dan tak bukan agar kita mengenal tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan perjalanan daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau peringatan daripada Isra wal Mi'raj masih dalam hitungan 1 bulan lagi hadir di tengah-tengah kita semuanya, namun yang kita mesti fahami perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad adalah salah satu daripada kewajiban yang harus kita ketahui dengan segala sesuatu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada yang mulia kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat teramat beruntung ketika ada seorang hamba yang dia berusaha ingin mengenalkan dirinya tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, dengan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, baik perangainya, akhlaknya, gerak-geriknya, dan segala sesuatu kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Muhammad, termasuk daripada kemuliaan yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada Nabi Muhammad ketika melaksanakan daripada perjalanan Isra wal Mi'raj, sampai dikatakan oleh Sayyidul Qutub Imamul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhib. Siapa saja hamba yang dia berusaha mempelajari tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, siapa saja hamba yang dia berusaha mengenalkan dirinya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, la yakhib, itu hamba dia dapat jaminan tidak akan merugi. Itu hamba dia layak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat lewat wasilah kita mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Begitu juga sebaliknya, ketika ada hamba dia enggan untuk mempelajari tentang perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, ada seorang hamba yang dia menjauh dari hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, walaupun itu hamba hartanya dia banyak, mobilnya dia mewah, rumahnya dia bagus, jabatannya dia tinggi, tapi kalau kepribadiannya tak mau kenal dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka segala sesuatu kenikmatan yang ia miliki, anugerah yang ia peroleh, tak lain dan tak bukan hanya sekedar bagian dari istidraj. Apa itu istidraj? Kesenangan, kenikmatan yang akan membawa malapetaka, kesenangan, kenikmatan yang akan menghancurkan daripada diri orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik.
Hadirin, hadirat rahimakumullah. Ayo sama-sama kenalkan diri kita tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Apa saja baik dari perkara yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad, perjalanan yang Allah khususkan kepada Nabi Muhammad, perangai yang Allah Ta'ala ciptakan untuk Nabi Muhammad, sampai daripada akhlak yang Allah persembahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad, sampai dikatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, Allah katakan, hai Muhammad, umumkan kepada semua umat-umatmu, katakan kepada mereka semuanya, in kuntum tuhibbunallah, kalau hamba-hamba saya dari kalangan umatmu mereka mengatakan cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, taat kepada Allah, tidak ada sebaik-baik jembatan untuk menunjukkan daripada ekspresi kecintaan, kasih sayang dan ketaatan kita kepada Allah kecuali hanya ada satu jalan. Apa itu? Fattabi'uni, dengan mencintai, menyayangi, taat dan berusaha mengenalkan diri kita tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Ketika ada seorang hamba dia cinta sama Nabi Muhammad, ada seorang hamba dia sayang kepada Nabi Muhammad, ada seorang hamba dia berusaha taat kepada Nabi Muhammad, bahkan dia berusaha mengenalkan dirinya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad tanpa kita minta cintanya Allah, tanpa kita minta kasih sayangnya Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Allah akan sayang kepada orang-orang yang mau sayang kepada Nabi Muhammad. Allah akan kenal dengan hamba-hamba yang mau mengenalkan dirinya tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayo sama-sama kenalkan diri kita, anak keturunan kita, keluarga-keluarga kita dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Lewat jalan inilah kita semuanya akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan serta kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Diceritakan oleh Sayyidul Qutub Imamul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam salah satu syairnya menggambarkan tentang kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalaqa. Kita punya Nabi sebaik-baik makhluk. Kita punya Nabi paling sempurnanya makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini. Khuluqan wa khalqa, baik dari bentuk rupanya bahkan sampai dari akhlaknya. Kesempurnaan Nabi, tak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini yang dapat menandingi daripada kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para malaikat-malaikat yang ada di langit sana, kesempurnaannya di bawah daripada kesempurnaan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Ketika perjalanan Mi'raj, ku'udu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ila alamil ulwa, diangkatnya yang mulia Nabi Muhammad ke alamil ulwa dengan menggunakan kendaraan buraq, ditemani oleh imamul malaikah, imamnya para malaikat yaitu malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad sampai ke langit ketujuh, malaikat Jibril pun tak diperkenankan oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan menemani daripada diri yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, itla ilal fuq, hei Muhammad, terus naik ke atas wahai Muhammad. Talaga birabbukum, berjumpa dengan Tuhanmu wahai Muhammad. Sesungguhnya aku hanya diperkenankan oleh Allah sampai mentok di langit ketujuh. Apabila aku memaksakan diri naik melebihi daripada langit ketujuh, maka zatku akan hancur lebur karena tak akan sanggup siapapun yang bisa menembus ke langit ketujuh kecuali itu hanya diperkenankan untuk engkau wahai Muhammad.
Inilah kemuliaan daripada kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan perkara daripada yang berhubungan dengan Isra wal Mi'raj sampai rupa yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasan sebaik-baik rupa yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini. Man ra'ahu badi'atan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Siapa saja mata-mata yang memandang wajah Nabi Muhammad, yang melihat tubuh Nabi Muhammad, habba, pasti hatinya dia akan bergoncang karena menyaksikan daripada kewibawaan dari tubuh yang mulia Nabi Muhammad. Waman khalatahu ma'rifatan ahabba. Siapa saja yang dia pernah duduk dengan Nabi Muhammad, yang dia pernah berbicara dengan Nabi Muhammad, yang dia pernah hadir di dalam majlis Nabi Muhammad, ahabba, pasti itu orang akan jatuh cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rupa yang sangat sempurna, ketampanan yang sangat berwibawa. Sampai Profesor Dr. Muhammad Ibn Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hafani Makkah Al-Mukarramah di dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Mafahim, menerangkan tentang sempurnanya dari wajah yang mulia Nabi Muhammad. Kalau seandainya itu wajah diibaratkan seperti rembulan, maka niscaya itu rembulan akan dibelah menjadi dua. Yang setengah itu ketampanan wajah milik Nabi Muhammad, yang setengah lagi dibelah lagi menjadi dua. Sepertiga atasnya ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan sepertiga yang bawahnya ketampanan dari mulai manusia yang pertama kali diciptakan sampai manusia yang nanti Allah Ta'ala terakhir ciptakan, dibagi untuk rame-rame. Ketampanan kita tak ada seujung kukunya dengan ketampanan wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dunia ini tak ada satupun wajah yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk rupa yang sama. Walaupun itu bayi lahir dalam keadaan kembar, pasti akan ada perbedaan dalam segi wajah apabila wajah tersebut benar-benar kita perhatikan. Kenapa? Asbab daripada sepertiga rembulan yang bawah tersebut dibagi-bagi untuk rame-rame. Nabi Muhammad tampannya sangat luar biasa. Nabi Yusuf setengah dari ketampanan yang mulia Nabi Muhammad, baru setengahnya saja. Bagaimana Allah menggambarkan di dalam Al-Quran tentang ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, sampai para wanita-wanita mereka ketika memandang wajah Nabi Allah Yusuf terpotong-potong jari jemarinya karena terpesona memandang ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Wajah kita punya Nabi, ketampanannya jauh lebih tampan dari tampannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kenapa? Tak ada satupun riwayat hadis yang menerangkan wanita di zaman Nabi Muhammad mereka terpotong-potong jari jemarinya karena terpesona memandang wajah Nabi Muhammad. Jawabannya satu, karena tak ada satupun mata-mata seorang wanita di zaman Nabi Muhammad yang mata mereka berani memandang langsung wajah Nabi Muhammad. Kalau seandainya wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad matanya berani memandang wajah Nabi Muhammad, bukan hanya jari jemari yang akan mereka potong-potong, akan tetapi para wanita tersebut akan mencabik-cabik jantungnya karena terpesona memandang wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti akan sempurna dari segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad. Alis yang mulia Nabi Muhammad ini alis hitam kerang, sampai para perawi hadis mengatakan saking kerengnya alis yang mulia Nabi Muhammad, antara alis yang kiri dengan alis yang kanan hampir menyatu. Kemudian bulu mata Nabi Muhammad
panjang dan juga lentik, laksana seperti huruf ba. Karena apa? Saking lentiknya daripada bulu mata yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelopak mata yang mulia Nabi Muhammad lebar, berbentuk oval, sampai kelopak mata yang warna putihnya berwarna putih yang sangat sempurna. Kelopak mata yang warna hitamnya berwarna hitam yang sangat pekat. Dan Nabi Muhammad ketika sedang melihat di hadapan, beliau bisa mengetahui dari apa-apa yang ada di belakang. Seolah-olah di belakang kepala yang mulia Nabi Muhammad terdapat CCTV. Dari mulai lahir sampai akhir hayatnya, Allah berikan hadiah dalam pandangan Nabi Muhammad. Itu mata ketika lahir sudah dalam keadaan bercelak, sudah dianugerahkan oleh Allah memiliki daripada sifat mata. Dan mata yang mulia Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai akhir hayatnya, beliau tak pernah memiliki yang namanya kotoran mata. Beliau matanya enggak pernah belekan. Beda dengan mata-mata kita semuanya. Bangun tidur banyak kotoran mata, tapi Nabi Muhammad enggak pernah yang namanya ada kotoran mata. Sehingga Nabi Muhammad enggak kenal dengan yang namanya penyakit yang berhubungan dengan mata. Kemudian hidung yang mulia Nabi Muhammad, hidung tersebut sangat mancung. Saking mancungnya hidung yang mulia Nabi Muhammad, sampai para ulama mengisyarahkan wa kana anfunuhu kal alif. Hidung yang mulia Nabi Muhammad sampai diibaratkan seperti huruf alif, tegak, mancung, berwibawa daripada hidung yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan hidung-hidung kita. Betul apa betul? Kadang-kadang hidung kita ada yang seperti huruf ba, betul? Ada yang kayak wow, tapi hidung yang mulia Nabi Muhammad mancung tegap, laksana seperti huruf alif. Kemudian bibir yang mulia Nabi Muhammad, itu bibir laksana seperti buah delima, berwarna merah keping-pingan. Dan mulut tersebut senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Wa ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma tasa'ub hatta fi akhir hayatih. Mulut Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai akhir hayatnya, itu mulut tidak pernah yang namanya menguap. Tahu menguap? Kalau kita ngantuk suka nguap, betul? Nabi dari mulai lahir sampai akhir hayatnya nggak pernah yang namanya nguap. Nguap takut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam riwayat hadis yang sahih, Allah mengatakan, hadis Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbul attas wa yakrahu tasa'ub. Fa idza atasa fahamidallaha fahaggan ala kulli muslimin sami'ahu an yusamitahu. Allah paling cinta dengan orang-orang yang suka bersin. Tahu kita bersin? Hashim. Dan Allah paling benci dengan orang-orang yang suka menguap. Tahu kita nguap? Buka mulut saat kita pengen ngantuk. Sekarang bersin dicintai oleh Allah, tapi menjadi sesuatu yang mengerikan buat kita semuanya. Benar? Kalau ada orang bersin kabur nggak kira-kira kita? Hashim. Semua satu masjid lari. Dia khawatirkan kena COVID. Padahal apa? Di dalam bersin ini memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Allah cinta dengan orang yang bersin? Fa idza atasa fahamidallaha fahaggan ala kulli muslimin sami'ahu an yusamitahu. Lewat wasilah dari orang yang ketika dia bersin, lisannya akan memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, sami'ahu an yusamitahu. Dan yang mendengar pujian tersebut pun akan memuji Allah dengan menyebut kalimat yarhamu
Yarhamukallah. Lewat asbab daripada wasilah bersin, seseorang akan memuji-muji asma Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ilmu kedokteran ternyata lewat bersin kita keluar daripada penyakit-penyakit yang ada di badan kita. 1 kali bersin itu keluar 10 penyakit dari badan kita. Makanya bersin nikmat enggak? Coba kalau kita enggak bisa bersin. Nggak jadi. Enak nggak begitu? Tapi ketika kita bersin, 1 kali bersin itu keluar 10 penyakit. 2 kali bersin itu keluar 20 penyakit. 3 kali bersin kita keluar 30 penyakit. Lebih dari 3 kali baru penyakitan. Masya Allah. Kalau baru 3 kali itu Allah hadiahkan kepada kita mengeluarkan virus-virus yang ada di badan kita. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah ketika bersin memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian nguap dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena lewat wasilah nguap akan bersemayam masuk syaitan dari celah-celah nguapnya kita semuanya. Dan menurut daripada ilmu kedokteran, orang sekali nguap itu EQ-nya akan berkurang 10. 2 kali nguap 20, 3 kali nguap 30. Kalau sering kita nguap, maka kita bisa menjadi gampang buat pikun. Orang nguap males dan lain sebagainya. Makanya di dalam Islam kita diajarkan ketika bersin, tangan kanan kita taruh di atas hidung untuk ditutup seraya mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau urusan nguap yang diajarkan oleh Rasulullah, tangan kiri kita balik, tutup mulut kita sambil baca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, agar syaitan enggak masuk di setiap celah-celah mulut kita dan agar Allah tetap jaga daripada EQ pengingatan kita lewat wasilah sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain daripada mulut yang mulia Nabi Muhammad laksana seperti buah delima berwarna merah keping-pingan, kemudian pipi, wajah yang kulit yang mulia Nabi Muhammad saking tampannya Nabi Muhammad, wa kana jilduhu al-abyadul kamil, kulit Nabi Muhammad berwarna putih yang sangat sempurna, putih kebule-bulean. Saking putihnya Nabi Muhammad, Nabi kalau seandainya tersenyum, ini pipi beliau sampai kemerah-merahan. Kira-kira kalau laki-laki senyum pipinya kemerah-merahan, ganteng nggak kira-kira? Ganteng nggak kira-kira? Ganteng, tampan, Masya Allah. Kayak pipi emak-emak zaman now ya. Kadang-kadang kan ada emak-emak tuh kalau mau kondangan pakai apa namanya, blow on ya. Masya Allah, pipi kayak habis dipukulin sama suami sampai bengep itu pipi. Masya Allah. Namanya juga perempuan, benar. Paling demen sama yang namanya dandan. The power of emak-emak. Masya Allah. Satu-satunya makhluk Allah yang ada di muka bumi ini yang kalau naik motor sen kiri belok kanan. Masya Allah. Ada ibu-ibu yang begitu di sini. Kalau diomelin galakan dia lagi ya, benar. Masya Allah. Tuh perempuan. Makanya perempuan ini demen dandan. Karena apa? Perempuan itu identik dengan yang namanya cermin. Perempuan dalam bahasa Arab artinya al-mar'ah. Cermin dalam bahasa Arab artinya al-mir'ah. Makanya ulama mengatakan al-mar'atu kal-mir'ah. Wanita itu laksana seperti cermin. Sebelum mandi dia ngaca, bener. Habis mandi ngaca lagi. Pengen keluar rumah dia ngaca. Naik motor lihat spion, ngaca lagi. Sampai di jalan ketemu lampu merah sebelah kiri ada kaca mobil, ngaca lagi.
Sampai di tujuan buka helm sebelum turun, lihat spion, ngaca lagi. Itulah godrat daripada perempuan, demennya ngaca, bener. Makanya perempuan itu laksana seperti cermin. Kita perhatikan cermin, kalau seandainya jatuh, hancur nggak? Hancur. Bisa nggak cermin yang sudah jatuh kita satukan lagi? Bisa, tapi nggak akan menghasilkan gambar yang sempurna. Begitu juga dengan sifat emak-emak. Kalau udah disakitin sama suaminya, hatinya hancur. Bener nggak? Bisa nggak buat ibu-ibu maafin suaminya yang udah nyakitin? Bisa, tapi sulit untuk melupakan. Perempuan gitu, hal kecil sampai mati bakal diingat terus. Makanya jangan macem-macem sama emak-emak, bener. Insya Allah ini jadi pembahasannya ke emak-emak. Tadi sampai mana? Pipi yang mulia Nabi Muhammad. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sangat teramat sempurna yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini. Termasuk di dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu apa itu Isra? Al-Isra huwa tawajjuhin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra diberangkatkannya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan perjalanan yang sangat jauh, tapi ditempuh oleh Nabi Muhammad dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian Mi'raj, Qu'udu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ila alamil alwah. Diangkatnya yang mulia Nabi Muhammad sampai ke alamil alwah, yaitu Sidratul Muntaha, tempat perjumpaan Rabbul Alamin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam waktu yang singkat ini minimal satu saja yang kita petik dari pelajaran yang terkandung di dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Salah satunya ketika Nabi Isra jalan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad berjumpa dengan para anbiya dan juga semua para mursalin. Berapa jumlah para nabi yang ada di dunia ini? Ada yang tahu jumlah nabi? Jumlah para nabi ada 124.000. Salah satunya yang kita kenal Nabi Sam'un, atau yang sekarang dibikin filmnya sama orang Yahudi jadi Samson. Tahu Samson? Itu nabinya Allah, dirubah sama orang Yahudi yang memiliki kekuatan sangat luar biasa. Berapa jumlah Rasul? Berapa? 313. Berapa yang wajib kita ketahui? 25. Nabi ada 124.000, Rasul ada 313. Yang wajib kita ketahui 25. Dari 25 Nabi dan Rasul ada ulul azmi, yaitu ada 4, lebih disaring lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi melakukan perjalanan Isra dari Mekah, Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa, 123.000 Nabi, 312 Rasul menanti kedatangan yang mulia Nabi Muhammad dipimpin oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi sampai di sana, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dengan kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban bihi maji'un garja. Assalamu alayka ya Habibullah. Selamat datang wahai makhluk-makhluk yang telah kami tunggu. Sungguh kehadiranmu telah datang. Keselamatan untuk engkau wahai utusan Allah. Kelar mereka mengucapkan salam. Singkat cerita, Nabi sholat sunnah 2 rakaat menjadi imam, dimakmumkan oleh 123.000 Nabi, 312 Rasul dan jutaan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi melakukan Mi'raj. Ketika Nabi ingin melakukan Mi'raj, kaki Nabi Muhammad menginjak salah satu batu yang ada di Masjidil Aqsa. Itu batu ketika bersentuhan dengan kulit yang mulia Nabi Muhammad, ini batu langsung jatuh cinta. Dan itu batu
tak mau berpisah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita sampai ke Masjidil Aqsa, di sana ada batu yang pernah diinjak oleh pijakan kaki Nabi Muhammad. Posisi itu batu ngambang, nggak naik, nggak turun, posisinya ke atas. Tuh, Masya Allah, bukti daripada perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi diangkat oleh malaikat Jibril, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh. Semua malaikat-malaikat yang menjaga di setiap pintu-pintu langit, ketika mereka tahu Nabi Muhammad telah sampai, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihi maji'un gajja. Assalamu alayka ya Rasulullah. Selamat datang wahai makhluk-makhluk yang telah ditunggu. Sungguh kehadiranmu telah datang dan keselamatan untuk engkau wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat yang menjaga di setiap pintu-pintu langit mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sampai Nabi ke langit ketujuh. Kemudian ketika Nabi di Sidratul Muntaha berjumpa dengan Rabbul Alamin Allah Ta'ala, dan ketika Nabi berjumpa dengan Allah, tak ada ucapan yang pertama kali diucap oleh Nabi kepada Allah dan oleh Allah kepada Nabi kecuali ucapan daripada kalimat salam. At-tahiyatu sholawatu tayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyun wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ucapan kalimat salam. Nah, ucapan salam inilah awal pertama kali diwajibkan di dalam syariat Islam setelah Nabi Muhammad pulang dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Namun sangat teramat disayangkan umat muslim untuk ketika berjumpa dengan saudaranya mengucapkan salam aja lisannya berat-berat. Betul? Ada di sini teman sama teman ketika ketemu mengucap kalimat salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, sudah langka. Kayak seolah-olah ucapan salam ini adalah sesuatu pekerjaan yang sangat berat. Padahal kata Nabi, absus salam tadkhulul jannata bisalam fa inna bisababi salam hadza kalamus salam. Sebarkan, ucapkan, siarkan kalimat salam lewat wasilah. Ketika ada lisan seorang hamba yang biasa mengucapkan kalimat salam, dapat jaminan dari Nabi Muhammad, dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat. Amin. Amin. Karena sesungguhnya ucapan salam adalah ucapan orang-orang yang beriman. Lewat wasilah salam itu orang saling mendoakan dalam keselamatan. Makanya ayo pulang dari masjid ini enggak kita ketemu sama teman kita kecuali ucapin kalimat salam. Sekarang kadang-kadang ngucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada berat-berat. Ada yang cuman kalimat assalamualaikum, nggak apa-apa. Minimal kita ketemu teman kita ucap kalimat assalamualaikum. Kadang-kadang banyak juga orang Islam yang sudah diberikan keringanan untuk mengucapkan salam, tapi kalimat salamnya banyak yang nggak bener. Ada yang ngucap salam bukannya assalamualaikum, tapi pakai kalimat assalamualaikum, assalamualaikum. Ada nggak ngucap salam kalimatnya assalamualaikum? Apa itu assalamualaikum artinya? As-samun artinya racun. Likum untuk engkau. Assalamualaikum jadi artinya apa? Enak aja buat saya. Hati-hati. Dan yang lebih berbahaya lagi ternyata assalamualaikum adalah ucapan salamnya orang Yahudi ketika berjumpa dengan umat muslim.
tinggalin kalimat assalamualaikum. Sampai pernah diceritakan dalam riwayat hadis ketika yang mulia Nabi Muhammad sedang berjalan bersama istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tahu-tahu di jalan Nabi berjumpa dengan orang Yahudi. Ini orang Yahudi ketika melihat Nabi Muhammad, dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, assalamualaikum, ya Muhammad, assalamualaikum. Hei Muhammad, racun untuk engkau. Istri Nabi Sayyidah Aisyah yang mendengar Nabi diucapkan salam dengan kalimat assalamualaikum, marah, kesel, dan ini Yahudi dicaci maki oleh istrinya Nabi. Ya Yahud, la taqulu kama hadza li jauzi assalamualaikum wa alaikumussalam wa la'natullah wa adzabu. Hei Yahudi, jangan kurang ajar kau berani mengucapkan salam kepada suami saya dengan kalimat assalamualaikum. Racun untuk suami saya. Wa alaikumussalam wa la'natullah wa adzabu. Racun tersebut bukan untuk suami saya, akan tetapi racun tersebut untuk engkau wahai Yahudi, serta kau akan mendapatkan laknatan juga azab dari Allah Subhanahu. Ketika Sayyidah Aisyah berkata seperti itu, kata Nabi, ya Aisyah, la cagulan kama hadhi Aisyah, kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita dengan kalimat assalamualaikum, jangan kita jawab dengan jawaban waalaikumsalam wa la'natullah wa adzabu. Jangan, kesian, dia ngatain kita cuma satu kali, assalamualaikum, racun untuk engkau. Jangan kita jawab waalaikumsalam wa la'natullah wa adzabu, racun, laknat, dan juga azab. Nggak imbang, 1 lawan 3, bener. Kata Nabi, cukup kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita dengan kalimat assalamualaikum, kita jawab ucapan salamnya mereka dengan jawaban waalaikum. Tidur semua ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, racun untuk engkau. Waalaikumsalam, untuk engkau juga racun. Nah, jadi imbang satu-satu, betul. Jadi jangan kita ucap kalimat assalamualaikum, jangan, itu adalah ucapan yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Ada lagi ngucap salam, lamalikum, lamalikum. Ada yang ngucap salamnya lamalikum. Itu bukan ucapan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ucapan salam yang benar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal kita ucapkan salam dengan kalimat assalamualaikum. Kadang-kadang maaf-maaf lewat dunia maya aja, kayak WhatsApp, SMS, dan lain sebagainya. Orang Islam ngucap salam aja susah banget disingkat-singkat, bener. Ada yang ngetik kalimat ASS WR, tuh apal kan? Emang dia ini pelakunya. Apa ASS WR WB? Aswerep. Masya Allah. Ada lagi kalimat ASS titik as. Apa artinya as? As bokong. Coba misalnya kita SMS ke Ustadz Syamsuri, ASS Ustadz Syamsuri, gimana kabarnya? Apa artinya? Bokong Ustadz Syamsuri, gimana kabarnya? Ketik ASSA LAMUA LAIKUM yang sempurna, insya Allah berkah, amin. Istri ke suami ucap kalimat salam. Nggak ada istri-istrinya Nabi yang ketika di pagi hari dia berjumpa dengan Nabi Muhammad kecuali mengerjakan 2 pekerjaan. Dan kalau seorang istri mengerjakan 2 pekerjaan di pagi hari kepada suaminya, mati pada hari tersebut. Ini suami, kata Nabi Muhammad, tadkhalallahu min ayyi abwabis sa'at, dia diperkenankan oleh Allah akan masuk ke dalam pintu syurga yang mana aja, amin. Yang pertama, ibu-ibu biasain kalau ketemu suami di pagi hari ucapin kalimat salam yang romantis. Assalamualaikum ayang embet. Harus istri-istri Nabi romantis semuanya sama Nabi Muhammad. Nggak boleh kita manggil celaan ke suami.
mentang-mentang suaminya hitam panggil assalamualaikum black. Wah, Masya Allah, suaminya jenong dipanggil lohan. Jangan gitu ucapin salam yang romantis. Assalamualaikum ya habibi. Itu malaikat rahmat turun tuh kalau ada istri-istri yang pagi hari ngucap salam untuk suaminya. Amin. Kemudian gak ada istrinya Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Nabi selain mengucapkan salam, kecuali cium tangannya Nabi Muhammad. Ada istri-istri bapak-bapak yang kalau pagi mereka ngucap salam terus cium tangan sama tangan bapak-bapak, ada nggak? Masya Allah. Kerjain. Dan sekarang juga urusan cium tangan banyak banget yang keblinger. Padahal kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mubarakatal musyafahah bainal fam wal anfun, berkah cium tangan antara hidung sama mulut di tengah-tengah. Sekarang sebagian besar cium tangan di mana? Ada yang nempel di jidat. Di mana lagi? Pipi, ngaku lagi. Cium tangan antara hidung sama mulut. Pernah ada sejarahnya cium pakai jidat. Kalau ciuman pakai jidat gimana kira-kira? Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Wasiatul Mustafa beliau mengatakan, ini telapak tangan atas kebahagiaan dunia, telapak tangan bawah kebahagiaan akhirat. Kalau istri-istri, anak-anak pengen dapat kebahagiaan dunia wal akhirat lewat wasilah cium tangan, berarti cium tangannya gimana? Gimana cium tangannya? Bulak balik. Ada istri bapak-bapak yang cium tangan bulak balik ke bapak-bapak. Kita minta praktekin. Ini Ustadz Syamsuri sama Ustadz siapa namanya? Ustadz Dadan. Coba berdiri deh di depan. Ustadz Syamsuri nggak apa-apa, pemimpin harus bisa jadi contoh, benar. Masya Allah. Ustadz Syamsuri hadap ke sana, Ustadz Dadan hadap ke sana, saling berhadapan. Ini kira-kira antara Ustadz Syamsuri sama Ustadz Dadan yang pantas jadi istrinya siapa? Atau anak ke orang tua ya, betul? Yang jadi anaknya siapa? Anak begini bayi tabung. Masya Allah. Coba Ustadz Dadan biarin jadi anaknya, Ustadz Syamsuri jadi orang tuanya. Ngucap salam yang romantis terus cium tangan. Gimana Ustadz Dadan? Yang romantis kayak mau minta sumbangan. Assalamualaikum. Dijawabnya waalaikumsalam. Yang romantis dong. Anak ke orang tua juga mesti romantis. Assalamualaikum papa. Orang tua assalamualaikum. Gimana? Ini anaknya siapa? Gantian. Coba diulang, saya belum lihat. Masya Allah. Coba Ustadz Dadan ngucap salam. Coba gimana? Betul nggak begitu? Betul nggak? Bulak baliknya bener, tapi pas baliknya tangan dia sendiri yang dicium. Telapak tangan orang tua. Maskernya doang serem loreng. Cium tangan nggak bisa. Masya Allah. Ini pantas emang Ustadz Dadan ini jadi istri yang sedang hamil 6 bulan. Ucap salam lagi terus cium tangan Ustadz Dadan. Set. Wah, bener gak? Karena beliau bisa cium tangannya, saya kasih hadiah pergi haji jika mampu. Amin. Terima kasih banyak. Masya Allah. Jazakumullah ahsanal jaza. Silahkan duduk lagi. Tuh begitu. Ayo
praktekin dalam rumah tangga kita, dalam keseharian kita. Ucapkan kalimat salam, sebarkan kalimat salam, syiarkan kalimat salam, dan cium tangan yang benar baik istri ke suami, kemudian anak ke orang tua. Insya Allah mengamalkan daripada amalan yang demikian akan menjadikan daripada wasilah kita semuanya akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat untuk jamaah semuanya yang hadir pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan sebelum ditutup daripada tausiah saya pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, kebetulan saya melakukan daripada agenda safari dakwah di kota Batam ini, ada membawa daripada hajat sedang membangun daripada pondok pesantren Darul Aitam Al Munawwir, salah satu daripada wadah ilmu untuk anak-anak yatim, fugoro, dan juga orang-orang miskin. Sekarang masih dalam keadaan proses pembangunan, dan santri di sana alhamdulillah sudah berada kurang lebih ada sekitar puluhan santri yang belajar di Darul Aitam tersebut. Kurang lebih ada 34 santri. Bagi para jamaah yang ada rezekinya, sebahagian daripada rezekinya, yuk sama-sama kita sisipkan daripada rezeki tersebut untuk membantu daripada pembangunan pondok pesantren Darul Aitam Al Munawwir yang saya bina. Mudah-mudahan rezeki yang dikeluarkan pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rezeki tersebut akan menjadi wasilah untuk menghantarkan dari setiap apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan nanti setelah selain daripada tim panitia akan mengiling minta bantuan dana sambil kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya minta semua jamaah lantangkan suaranya, kita baca sholawat untuk Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamallah ala Yasin. Semuanya baca salatullah salam Allahumma salli alaihi wa ala alihi lillah. Salatullah la ala Yasin. Tangannya diangkat semuanya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, kami kumpul pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Allah ala Yasin. Illahi salimil ummah minal afati wan nikmat. Illahi salimil ummah minal afati wan nikmat. Wa min hammi wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Zaladallah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi Rasulillah. Zalajallah la ala. Kita baca salawat asgil 2 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajgil zalim
salimin wa ala wa sahbihi Allahumma shalli ala. Ya Allah, dengan berkah kemuliaan sholawat yang kami baca pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, ya Allah, jangan kau angkat kami dari majlis ini, jangan kau bubarkan kami dari masjid ini, ya Allah, kecuali rontokkan dosa-dosa kami, leburkan kesalahan-kesalahan kami, mudahkan urusan-urusan kami, ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kami, ya Allah. Berikan kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Jadikan anak keturunan kami menjadi anak keturunan yang salihin shalihat, ya Allah. Tanamkan selalu di dalam sanubari kami cinta kepada Nabi Muhammad, ya Allah, alihi wa sahbihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, inti tausiah yang saya sampaikan pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, yuk sama-sama kenalkan diri kita tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, akhlaknya, perangainya, budi pekertinya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, ayo ringankan lisan kita untuk ucapkan, sebarkan, syiarkan daripada kalimat salam. Insya Allah dengan hal yang demikian, hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Dan saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak untuk semua bantuan-bantuan yang telah jamaah hadiahkan untuk pembangunan daripada Darul Aitam Al Munawwir. Mudah-mudahan rezeki tersebut dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi wasilah untuk mengabulkan daripada hajat-hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna rahim birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni al afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, tausiah dari Al Habib Alwi bin Muhammad Al Atas telah sama-sama kita dengarkan.